Kita hari ini, kita masuk dalam pembelajaran 7 ya. Pembelajaran 7 dengan tema setia beribadah, pembelajaran kelas 6, pendidikan agama Kristen. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang Kau berikan bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan video ini, sehingga setiap anak-anak diberikan pengertian dan kekuatan untuk bisa mengerti, mencerna, bahkan terlebih lagi mengaplikasikan pembelajaran materi 7 ini dengan baik dan bisa menjawab setiap soal yang ada. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak akan literasi sejenak. Amsal 22 ayat 6. Coba dibaca ya. Buka buku Alkitabnya di Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Oke, setelah nanti literasi, anak-anak bisa melanjutkan video pembelajaran ini. Oke. Oke, nah materi kita hari ini adalah tentang setia beribadah. Oke, setia beribadah. Pada materi pembelajaran 7, kita akan membahas tentang yang pertama meneladani kesetiaan Yosua, peran orang lain dalam pembentukan karakter ibadahku, dan aku mau setia beribadah kepada Tuhan. Ini adalah materi kita untuk pembelajaran 7 ya. Oke, pertama kita masuk dalam materi meneladani kesetiaan Yosua. Tahukah kamu siapakah Yosua? Yosua adalah cucu Elisama, kepala suku Efraim. Itu bisa dilihat dalam 1 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-27 dan Bilangan pasal 1 ayat yang ke-10. Yosua juga sebagai pengganti Musa, membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Sebelumnya ia adalah orang yang membantu Musa dalam perang untuk mengalahkan orang Amalek. Dan Yosua juga merupakan salah satu dari 12 pengintai. Merupakan salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat tanah Kanaan. Bisa dilihat ceritanya dalam Bilangan pasal 13 ya. Oke, setelah kita mengetahui tentang biografi atau siapakah Yosua, kita tahu saat itu Yosua telah menunjukkan kesetiaannya kepada Musa, ya. Kesetiaan itu diperlihatkan ketika mereka melawan orang Amalek. Saat itu, apabila Musa mengangkat tangan, Israel akan menjadi lebih kuat. Tetapi apabila Musa menurunkan tangan, Amalek yang lebih kuat. Kemudian tangan Musa penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di atas Musa supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Nur menopang kedua tangan Musa, seorang di satu sisi, seorang di sisi lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saat itu Yosua lah yang mengalahkan Amalek dan rakyatnya. Sejak itu juga Yosua menjadi orang kepercayaan Musa. Sehingga saat Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, yang dibawa Musa adalah Yosua. Tetapi hanya Musa yang naik hingga puncak. Musa tinggal di atas gunung itu selama 40 hari, 40 malam. Dan Yosua dengan setia menunggu Musa di bawah. Tindakan itulah yang menjadi tindakan kedua yang menunjukkan bahwa Yosua adalah orang yang setia. Kesetiaan Yosua juga ditunjukkan kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Yosua menyadari bahwa Allah sangat memberkati mereka. Tanah Kanaan yang makmur diserahkan kepada mereka tanpa mereka harus bersusah payah di ayat yang ke-13. Yosua pasal 24. Oleh karena itu Yosua mengajak bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, menjauhkan segala allah asing, setia kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu ada di ayat 14 sampai ayat 23 sampai 24. Allah asing yang dimaksud itu siapa sih? Allah asing yang dimaksud di situ adalah patung-patung yang menyimbolkan dewa dan dewi yang dahulu pernah disembah oleh orang-orang
Israel. Dan pada akhirnya orang-orang Israel mengadakan perjanjian dengan Yosua di Sikhem bahwa mereka akan setia beribadah kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Nah, pada pembelajaran ini kita juga diajak untuk setia kepada Tuhan dengan cara membiasakan diri beribadah. Oke? Nah, sudahkah beribadah hari ini? Sudahkah menyapa Tuhan dengan berdoa hari ini? Sudahkah membaca Alkitab pada hari ini? Ayo anak-anak, jika belum, lakukanlah. Oke, setia kepada Tuhan dengan cara membiasakan diri untuk beribadah. Lalu yang kedua, materi yang kedua adalah dengan peran orang lain dalam membentuk karakter ibadahku. Nah, untuk selalu beribadah kepada Tuhan, kita belum dapat melakukannya sendiri. Karena apa? Karena kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Nah, siapakah orang lain itu? Orang lain itu adalah orang tua kita, keluarga kita, guru di sekolah dan guru sekolah minggu, pendeta, majelis, masyarakat, dan pemerintah. Peran mereka dapat kita lihat. Contohnya dalam keluarga kita, orang tua kita adalah orang tua kita dengan sabarnya mengajari kita untuk berdoa dan meminta kita untuk pergi ke sekolah minggu. Mereka membiasakan kita untuk melakukan itu semua. Gitu ya. Nah, mengapa mereka berperan dalam pembentukan karakter ibadah kita? Sebab kita adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Kejadian pasal 33 ayat 5. Oleh karena itu orang tua bertanggung jawab untuk memperhatikan kita, merawat kita, membesarkan dan mendidik kita. Sama halnya dengan keluarga, guru di sekolah dan guru sekolah minggu, pendeta, majelis, masyarakat dan pemerintah juga berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam memperhatikan, merawat, mendidik kita. Oke? Dan mereka adalah wakil Tuhan yang ditempatkan Tuhan di bumi terkait dengan tanggung jawab mereka atas anak-anak. Mereka seharusnya menghargai prestasi yang kita miliki. Dengan menghargai prestasi kita, mereka akan mendorong kita untuk mengembangkan talenta sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan membanggakan Tuhan tentunya. Nah, contohnya, kita memiliki prestasi dalam membaca indah Alkitab. Mereka seharusnya selalu mendorong kita untuk terus membaca Alkitab. Menghargai prestasi kita juga harus dibiasakan untuk dilakukan. Tidak hanya untuk orang tua loh, keluarga, guru di sekolah dan sekolah minggu, pendeta, majelis, masyarakat dan pemerintah juga harusnya demikian. Namun kita juga harus melakukan itu kepada teman dan siapapun. Sebab menghargai prestasi adalah karakter yang harus kita tumbuh kembangkan sebagai karakter anak-anak Kristen yang juga adalah karakter bangsa kita. Yang ketiga, materi yang ketiga untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang aku mau setia beribadah kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan adalah hal yang penting, bukan? Benar nggak? Kita tidak akan merasa rugi loh ketika kita mau setia beribadah. Namun sebaliknya, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akrab dan berkat-berkatnya akan terus ada dalam hidup kita. Ini ya, beribadah itu penting. Nah, hari ini kita akan belajar dari kesetiaan beribadah yang ditunjukkan oleh Yosua. Pada pembelajaran 5, kita juga sudah banyak belajar dari Abraham, Yusuf, bahkan Tuhan Yesus tentang kesetiaan. Nah, marilah kita selalu setia beribadah kepada Tuhan. Kapan, di mana, dan apapun keadaan kita, apapun kehidupan kita yang telah dirancangkan, mari kita ibadah khusus kepada Tuhan. Nah, khusus untuk anak-anak saat ini itu bisa beribadah sekolah minggu. Oke? Nah, di ibadah itu kita dapat beribadah, bertemu dengan teman-teman seiman dan belajar dengan gembira tentang kebenaran Tuhan Yesus. Jadi, setialah beribadah dan disiplinlah dalam bernyanyi, memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan berdoa hanya kepada Tuhan secara pribadi maupun bersama-sama. Nah, penjelasan Alkitab dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Salomo adalah penulis kitab Amsal.
Dalam ayat ini juga mengingatkan para pendidik, baik itu orang tua, guru di sekolah maupun guru sekolah minggu, untuk dapat mendidik orang-orang muda, termasuk anak-anak ya, kepada jalan yang benar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah seluruh didikan tersebut dapat mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi kehidupan pada hari-hari selanjutnya. Dengan demikian, pada hari tua, orang-orang muda tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, penjelasan teks Alkitab dalam Efesus pasal 6 ayat keempat dikatakan bahwa Rasul Paulus adalah penulis kitab Efesus. Ya, pada ayat ini memerintahkan para ayah untuk tidak melakukan tindakan yang membuat anak-anaknya marah. Namun para ayah seharusnya mendidik anak-anak mereka untuk menaati perintah dan nasihat, serta melakukan hal yang diajarkan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Nah, ini pembelajaran kita untuk pembelajaran 7 ya. Oke. Nah, jangan lupa ini ada latihan soal untuk anak-anak. Hanya menghafalkan lagu Pergi Sekolah Minggu halaman 91 dengan cara memainkan alat musik pianika atau piano atau keyboard. Divideokan ya saat memainkan alat musiknya. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan top test ya. Kita akan mengadakan top test untuk agama, mulai dari pembelajarannya yang ke-4 sampai ayatnya yang sampai pembelajaran ke-7. Jadi 4, 5, 6, 7 ada 4 pembelajaran yang akan kita top test pada minggu depan. Jadi anak-anak bisa belajar lagi, melihat lagi dari video-video sebelumnya, video pembelajaran 4, 5, 6 dan 7 saat ini, dan bisa juga belajar kembali dari latihan-latihan soal yang sudah Miss berikan, bahkan baca kembali bukunya. Oke, sampai jumpa di minggu depan dalam top test kita. Tapi tetap kita ada Zoom ya di waktu minggu depan ketika kita sebelum top test. Bye-bye. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak yang telah berkumpul dalam pembelajaran kita yang ke-7 ini. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan video ini, sehingga mereka bisa mendapatkan hikmat, pengertian, dan mereka bisa mengaplikasikannya dalam bentuk soal-soal atau ketika nanti menghadapi top test. Biarlah anak-anak menjadi anak yang setia beribadah kepada Engkau. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.